Direkam kan? Nah, ada. Kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 5 aplikasi Money Air akan melakukan presentasi perancangan YoYo X aplikasi Money Air berdasarkan IMK. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalan nama saya Nathan dari Siawa dengan NIM 1030 1240 0334. Lalu dari saya, Diki Sugiantoro dengan NIM 1030 124 00 401. Kalau saya Muhammad Arifin Kasyaf Arabi Putra dengan NIM 1030 1240 0287. Saya Rafael Pratama dengan NIM 103 0124 00125. Oke, next. Nah, di step 1 ini adalah know your users. Jadi di analisis di sini langkah pertama yang kita lakukan tuh harus memahami siapakah user kami atau siapakah pengguna kami. Jadi kami di sini membuat sebuah user persona bernama Felin, yaitu dia merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun, dan Felin ini mewakili target utama kami, yaitu mahasiswa yang dengan mobilitasnya yang tinggi, yang butuh aplikasi pencatat keuangan yang ekstra cepat dan mudah, sehingga kendala utamanya itu selama ini adalah pain points, yaitu berupa aplikasi yang terlalu kompleks, yang terlalu ribet untuk hanya sekedar mencatat keuangannya sendiri. Jadi butuh waktu lama untuk mencatat satu transaksi dan laporan angka yang membosankan. Oke, next. Yaitu selanjutnya di step 2 yaitu adalah business function. Nah, di business function ini dari persona yang sudah kita buat tadi seputaran tersebut, di step 2 ini kami menentukan fungsi bisnis utamanya, yaitu sistemnya yang harus straight to the point. Jadi ada dashboardnya, terus ada tambah transaksi, ada kelola budget, ada riwayat, dan ada profilnya. Dan di sini tuh fitur yang kita buat tuh menjadi lebih simpel supaya ketika user menggunakan itu bisa lebih cepat dan nggak perlu menggunakan terlalu banyak fitur, supaya dia langsung tahu apa yang dia keluarkan selama dia menggunakan keuangannya tersebut. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 3 yaitu ada UI principles. Di sini kami ada di sini prinsip desain UI. Di sini kami ada 3. Yang pertama itu adalah konsistensi, di mana warna, tombol, dan icon itu konsisten di seluruh aplikasi untuk membangun kepercayaan dan kemudahan bagi pengguna atau user. Yang kedua, ada simplicity, yaitu tampilan sederhana dengan fokus pada fungsi utama tanpa elemen yang berlebihan. Lalu yang ketiga itu adalah konteks, yaitu informasi penting seperti saldo dan ringkasan yang ditampilkan langsung di halaman dashboard. Lalu selanjutnya ada step keempat, yaitu menu dan navigation. Di sini ada struktur navigasi. Yang pertama yaitu adalah dashboard, yang merupakan halaman utama dengan ringkasan nominal keuangannya itu. Lalu yang kedua, ada transaksi yang berisi daftar dan pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Lalu ada budget, yaitu pengaturan dan pelacakan anggaran. Lalu yang keempat itu adalah profil, yaitu informasi akun pengguna atau user. Ya, singkatnya itu navigasi yang sederhana dan mudah dipahami dengan button navigation bar untuk akses yang cepat. Lalu di sini ada mockup-nya ya, mockup dari menu dan navigasi. Di sini ada username, ada dashboard, dan lain-lain. Intinya mockup. Terus selanjutnya ke step 5. Kita masuk ke step 5. Di step 5 ini storyboardnya kami pecah menjadi 3 jenis jendela atau window. Nah, di sini kita memiliki 3 window utama, yaitu pertama primary window, di mana dashboard itu tempat pengguna memulai activity. Nah, kedua itu secondary window. Itu berupa form input transaksi yang muncul menutupi layar. Lalu ada yang ketiga ada dialog window berupa pop-up kecil. Nah, contohnya seperti pemilihan tanggal atau pilihan kategori. Ini akan muncul di atas halaman atau menimpa halaman saat muncul dan tanpa meninggalkan konteks. Lanjut.
Oke, ini adalah contoh window-window desain yang ada pada implementasi UI UX kami atau di aplikasi kami. Gitu, Red. Oke, ini di sini kita bisa lihat mockup-mockup yang sudah kita buat atau bisa disebut wireframe low fidelity. Lanjut. Ini juga sama. Oke, lanjut ke step 6. Step 6 ini ada interaction device, yaitu perangkat interaksi apa aja yang kira-kira digunakan oleh user. Pertama ada platform mobile atau layar sentuh, itu atau touchscreen ya. Lalu ada juga keyboard virtual. Nah, keyboard virtual ini input teks atau angka menggunakan keyboard. Jadi kita saat mengisi form transaksi atau profil itu, kita akan menyuruh user melakukan input data yang akan dimasukkan ke aplikasi. Lanjut. Nah, selanjutnya ada step 7 yaitu UI component atau komponen yang termuka. Jadi komponen yang termuka yang kami gunakan itu sudah sangat jelas. Ada button dengan warna yang kontras, lalu juga text field yang langsung merespon angka, misal kita ingin menginput nominal, atau juga misal kita akan menginput deskripsi, dia akan langsung mengeluarkan keyword kayak biasa. Lalu ada drop down untuk memilih kategori. Lalu kami juga menggunakan date picker itu untuk memilih tanggal secara lebih mudah. Next. Nah, untuk step 8, itu ada text dan message. Kami merancang teks dan pesan bahasa yang digunakan itu langsung ke inti. Jadi jika pengguna lupa mengisi nominal, sistem tidak hanya menolak, tapi memberikan pesan spesifik seperti yang ada pada PPT, yaitu masukkan nominal terlebih dahulu dengan warna merah agar itu lebih tampak jelas. Lalu next. Nah, pada step 9 ini, itu ada feedback. Kami memastikan feedback sistem itu berjalan dengan baik. Ada feedback sukses dengan icon checklist. Ada serta feedback visual pada dashboard seperti progress bar, budget yang akan berubah warna jika pengeluaran hampir menyentuh batas yang ditentukan. Contohnya bisa dilihat pada PPT yang contoh feedback visual itu. Next. Nah, ini adalah implementasi UI UX yang kita gunakan. Next. Nah, jadi sebagai kesimpulan, desain UI UX aplikasi Manier ini tidak dibuat secara asal-asalan, melainkan melalui proses validasi bertahap dari identifikasi masalah mahasiswa hingga menjadi purwarupa yang matang. Dengan menerapkan 9 langkah IMK secara disiplin, kami berhasil menghasilkan aplikasi yang sederhana, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Nah, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.